bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, dan kami tahu ini bukan hari yang biasa-biasa, tetapi hari di mana kami dituntun sebagai umat-Mu, dan Engkau adalah Gembala Agung kami, Tuhan Yesus. Dan juga roh di dalam kami yang mempermuliakan Bapa dan meninggikan Tuhan Yesus, menjadikan segala sesuatunya menjadi baik dalam kehidupan kami, bahkan kami pun dalam hari-hari ini akan melihat kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Beracaralah dan biar juga kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan hari ini yang memerdekakan kami dan memberikan kami otoritas dan kuasa atas segala sesuatu yang kami hadapi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita kembali adakan ibadah online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Yesus hadir, Roh Kudus hadir di tempat di mana Anda menyaksikan ataupun mengikuti ibadah ini. Amin. Yuk kita lanjut aja. Oh, ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Temanya hari ini saya katakan di mana kita berdiri, sama dari Kisah Para Rasul 12, dan sekarang kita tambah dari ayat 1 sampai 19. Lanjut aja, saya akan mengulang dikit, ya, tetapi nggak semua. Kita tahu bahwa Kisah Para Rasul 12 adalah cerita tentang bagaimana
Petrus ditangkap, ditahan oleh Raja Herodes. Kemudian ya, jemaat berdoa, lalu yang terjadi adalah malaikat dikirim oleh Tuhan untuk membebaskan Petrus. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya ya. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangun segera. Maka gugurlah rantai dari tangan Petrus, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ya. Jadi malaikat ini menuntun satu persatu sampai Petrus lakukan, baru dikatakan lagi yang lain. Ya. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, baru berkata lagi setelah Petrus ikat pinggang dan kenakan sepatu. Ya. Dan demikianlah tuntunan Tuhan akan datang lagi ketika Anda melakukan yang sudah diperintahkan. Amin. Baru dituturkan, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melewati tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu menghilang. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala orang yang diharapkan oleh orang Yahudi. Maaf ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Siapa? Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang itu, dia ketuk. Datanglah seorang hamba perempuan namanya Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus di depan pintu gerbang. Ketika kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Ya, kemudian, tetapi Petrus terus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, tercenganglah mereka. Tetapi Petrus berisyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntun keluar dari penjara, katanya, beritahukanlah kepada Yakobus. Dan Anda harus tahu, ini bukan Yakobus saudara Yohanes, ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Beda, yang Yakobus saudara daripada Yohanes, Rasul sudah menjadi martir. Dan saudara-saudara kita lalu ia pergi keluar dan pergi ke tempat lain. Oke? Nah, saudara-saudari, Anda sudah mendengar ceritanya dari minggu lalu juga, ini kelanjutan. Ya, yang menarik saya katakan bahwa begini, ketika di dalam penjara, ya, kisah ini banyak sekali bicara tentang pintu, saudara-saudara. Ya, kalau Anda baca, yang cukup menarik adalah kata-kata pintu terus, ya. Penjaga berjaga di depan pintu Petrus. Kemudian ketika malaikat itu menuntun Petrus keluar, mereka melewati kawal pertama, penjaga kedua, lalu sampai kepada pintu besi yang membatasi kota dengan bagian dalam. Lalu pintu itu terbuka sendiri. Banyak sekali pintu-pintu, ya. Tetapi Anda lihat nggak? Pintu-pintu ini terbuka sendiri, bisa dilalui, kecuali ada satu pintu yang enggak, yang harus Petrus ketuk terus. Ya, tetapi Petrus menerus mengetuk, dan ketika mereka buka pintu, mereka tercengang. Pintu di mana? Pintu di rumah Maria ibunya Yohanes. Pintu di mana sedang ada doa. Bukankah dengan kata lain Tuhan mau ngomong seperti ini? Firman Tuhan sering ngomong kata begini, saudara-saudara. Satu-satunya bagian kita adalah mengetuk. Mengetuk apa? Pintu doa. Dengan pintu doa. Bagian Tuhan yang lain adalah bagian Tuhan yang membuka pintu-pintu, bahkan pintu besi yang berarti sesuatu hal yang dijaga oleh si jahat itu, ya. Awan yang kadang-kadang juga Anda tahu yang membuat berkat tidak turun adalah awan tembaga. Ini pun Tuhan yang akan buka, bukan kita. Bagian kita adalah sebagaimana yang dilakukan Petrus, yang diperlihatkan oleh Petrus, mengetuk. Di mana? Di tempat di mana ada doa. Doa Anda itulah yang harus kita lakukan, adalah berdoa, itulah mengetuk. Bagian kita mengetuk sehingga kuasa Tuhan terbuka dan melakukan apa yang mustahil bagi kita. Amin. Jadi Anda melihat pintu doa lah yang harus kita ketuk. Yang lain
adikodrati, bukan bagian kita, bagian Tuhan, bagian malaikat-malaikatnya. Oke, nah kita minggu lalu kita melihat seperti ini, ya. Anda kalau nggak itu, Anda lihat ya, bahwa kita harus doa. Bagian kita adalah doa hari-hari ini. Apapun permasalahan, apapun kebutuhan, apapun pergumulan kita, apapun kemustahilan, ya, bagian kita, bagian orang percaya adalah berdoa. Tapi kita belajar di minggu lalu, berdoa adalah Anda harus mengerti pertama, menyelaraskan jiwa kita. Makanya Petrus memperlihatkan dia tenang. Dia bisa tidur. Artinya kita harus tinggal tenang, jiwa kita yang tenang. Sehingga kita bisa menyelaraskan jiwa kita. Menyelaraskan jiwa apa? Menyelaraskan, mensinkroniskan pikiran kita, perasaan kita dengan pikiran Kristus. Sehingga Anda berdoa, Anda dan saya berdoa bukannya berdasarkan keinginan daging, tetapi Anda menyelaraskan dengan pikiran Kristus, kehendak Tuhan. Maka Anda akan mendengar firman Tuhan menjadi hidup. Ketika Anda berdoa dan sudah menyelaraskan pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, maka saya yakin dan saya percaya, saya alami bahwa firman bergema di dalam kita. Makanya firman Tuhan katakan, ya, bahwa kita berdoa, minta sesuai dengan firman, berdoa sesuai dengan firman. Bagaimana sesuai firman? Karena kita nggak ingat, selaraskan dulu aja jiwa Anda. Tenang, Roh Kudus yang akan tuntun. Nah, ketika itu maka kuasa doa akan terjadi. Oke? Nah, hari ini kita akan melihat yang lain. Ada sesuatu yang menarik dalam Kisah Rasul 12 ayat 14-15. Saudara, ini ketika saya baca ini melegakan saya sekali. Kenapa? Anda lihat, ketika Petrus dilepaskan secara adikodrati oleh malaikat, lalu dia pergi ke rumah Maria, ibunya Yohanes ataupun Markus. Ya, ketika dia ketuk pintu itu, terus kemudian si Rode, perempuan itu ya, dia kenal suara Petrus, tapi dia saking girang dia lupa, dia lari ke dalam, dia bilangin orang-orang yang sedang berdoa, dan mereka kira-kira Rode bilang gini, itu Petrus, ya. Tetapi mereka bilang, kamu ngigo ya, kamu mimpi ya. Tapi dia bilang, bener Petrus. Dia bilang, mereka lalu mulai, si Rode tetap nonton Petrus. Mereka bilang, oh enggak, itu malaikatnya. Apa maknanya? Ketika dia bilang itu malaikatnya, mereka percaya bahwa Petrus sudah mati. Itu malaikat Petrus. Petrus sudah mati. Kira-kira kayak begitu. Saudara, bukankah kita sering kayak begini? Ketika kita berdoa adalah lebih mudah untuk percaya sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik, daripada mujizat terjadi. Saya bukan mengatakan bahwa, saya mau memperlihatkan begini. Anda lihat nggak? Mereka berdoa buat Petrus, tetapi yang membuat saya lega adalah mereka berdoa bukan dengan iman yang hebat. Seringkali kita tertuduh, kita terus ditekan, dibilang harus berdoa dengan percaya dengan iman. Lalu kita mulai bergumul, imannya bagaimana? Saya harus bagaimana? Karena terus ada panah-panah yang negatif terus datang. Sehingga gak mudah untuk katakan, pasti Tuhan jawab. Kadang hanya hal-hal yang sekedar kita ingin, tetapi belum tentu itu dari dasar di dalam, saudara. Kalau mau jujur, tapi dengan ini saya bersyukur, lega. Kenapa? Karena mereka tidak menunjukkan bahwa mereka berdoa untuk Petrus dengan iman yang keyakinan yang kokoh, Petrus pasti lepas, pasti mujizat. Enggak, ketika Petrus ada di depan mereka malah tak percaya. Tetapi dengan sekedar ini aja mujizat terjadi loh. Itu yang melegakan. Karena seringkali, jujur ngomong, jemaat kita orang percaya kadang dipenuhi dengan panah-panah dan mengatakan bahwa kamu kurang iman doa kamu kurang percaya.
Akhirnya kita termakan, harus percaya bagaimana. Tetapi ini memperlihatkan, mereka tidak terlalu percaya. Terlebih lagi Anda tahu nggak bahwa Yakobus saat itu sudah mati dipenggal oleh Herodes. Walaupun nggak disebut dipenggal, tapi ketika dikatakan dengan pedang, itu bicara dengan dipenggal, saudara-saudara. Dan coba Anda pikirkan, mereka sudah terbiasa, mereka sudah, sebelumnya Yesus sudah ajarkan mereka tentang doa. Jadi saya percaya ketika Yakobus ditangkap pun, somehow, bagaimanapun juga mereka berdoa. Tetapi kemudian Yakobus mati. Apakah itu membuat mereka jadi tambah iman? Tambah yakin ketika mereka doain Petrus, pasti Petrus hidup. Pasti hidup, Petrus lepas. Saya rasa enggak. Seringkali kita itu berdoa pun, suatu saat kita berdoa, kok nggak dijawab? Terus ada pergumulan lagi yang lain yang datang. Karena yang itu nggak dijawab, akhirnya kita berdoa ini pun mulai goyah. Tetapi kabar baiknya, saudara-saudari, Anda dengar kabar baik. Saya mulai tanya Tuhan, kenapa ya? Kenapa? Apa yang menyebabkan kuasa Tuhan terjadi? Dan Tuhan memperlihatkan ini. Benar, kita harus berdoa, Tuhan kasih kita iman. Ketika kita terus memandang kepada Yesus, maka iman itu kan timbul. Benar, kita harus percaya. Tetapi percaya adalah suatu proses. Iman bertumbuh suatu proses. Dan selama proses itu sedang berlangsung, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Ini adalah jemaat mula-mula yang mereka terus, dan mereka masih belajar, mereka dalam proses. Bukan berarti Tuhan tetap mendiamkan mereka tanpa iman, ataupun kurang percaya. Tetapi, ikut Yesus bukan tuntutan, tapi tuntunan. Walaupun iman mereka masih di bawah sini, Tuhan akan tetap ada dan menuntun mereka. Dan selama mereka dituntun, Tuhan tetap bekerja dan menjawab mereka. Amin. Itu yang membuat saya lega. Bukan berarti kita doa nggak usah perlu iman, nggak usah percaya, ataupun hal-hal yang lain kita, kalau gitu nggak usah percaya. Tidak. Tetapi Anda harus melihat betapa Tuhan itu Bapa yang baik, yang menuntun kita. Betapa Dia Gembala yang baik, menuntun kita, bukan menuntut. Dan sementara Anda masih belajar, Dia tetap bekerja dengan cara yang luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana ya, apa itu. Ya, kenapa sih bisa? Tetapi inilah yang harus kita lihat juga. Bahwa ada faktor yang membedakan bahwa doa kita pasti bekerja, pasti berkuasa. Ya, ini beberapa saat yang lalu saya pernah sampaikan. Ya, ayo kita lihat ini Tuhan yang mau. Nah, dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang, berdoa adalah suatu ritual. Makanya orang Farisi kalau berdoa penuh dengan ritual, ya harus kelihatan. Kalau nggak ada ritual, ya berarti doanya nggak dijawab, ya. Tetapi ketika Yesus datang, doa bukan suatu ritual, tetapi doa suatu hubungan, ya. Hubungan dengan apa? Dengan Bapa. Lalu ketika Yesus mati di surga, mati di salib, maka hubungan ada dengan kerajaan Allah. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Saudara, setelah Yesus datang, doa ya memperlihatkan bahwa kita terhubung dengan kerajaan Allah. Itulah yang membedakan. Kenapa doa kita berkuasa? Bukan hanya iman kita, tetapi iman kepada Yesus. Bukan iman kita ini pasti terjadi, enggak. Iman kita kepada Raja segala Raja, Yesus Kristus. Saya percaya Yesus itu berdaulat. Saya percaya itu Yesus berkuasa. Saya percaya Yesus itu Raja segala Raja. Itu dia yang membuat doa kita berkuasa. Ya, nah ini dia. Jadi dengan kata lain, doa itu saat ini ketika Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, dan Dia jadi Raja di atas segala Raja, kerajaannya, maka doa kita tergantung di mana Anda dan saya berdiri saat Anda berdoa. Bukan berdiri secara ritual, tetapi secara rohani, secara roh Anda melihat Anda berdiri di mana. Oke? Nanti kita lihat apa maknanya. Ya. Nah ini dia. Kenapa kita sulit melihat kuasa doa?
Tergantung di mana kita berdiri. Di mana kita berdiri menentukan apa yang kita dapatkan. Seperti ini contohnya. Ini sudah kali-kali. Yang sebelah sini akan bilang ini 6, yang sebelah ini 9. Maka yang sini kalau dia minta sesuatu sesuai dengan angka yang di tempat dia melihat, maka dia akan minta 9. Yang sama minta 6. Jadi di mana Anda berdiri kira-kira itu gambarannya menentukan berapa banyak yang Anda dapat. Oke? Nah, pertanyaannya, secara roh Anda berdiri di realitas dunia atau realitas surgawi? Roh. Realitas dunia adalah berdasarkan kemampuan Anda. Apakah Anda berdoa cukup lama, semua sudah didoakan, ya? Atau apakah Anda layak, dosa Anda tuh sudah beres sehingga doa Anda tuh layak didengar? Atau keadaan, wah kalau mustahil, belum tentu nih. Tapi kalau doanya ya chance-nya adalah 70%, itu pasti bisa. Tapi kalau chance-nya 0%, belum tentu. Karena realitas dunia. Atau Anda mau berdiri ketika Anda berdoa bahwa Anda terhubung dengan kerajaan Allah. Anda sedang berdiri dengan realitas kerajaan Allah. Kalau 1 Korintus 14:20, kerajaan Allah bukan tadi dari perkataan, tetapi kuasa. Ada kuasa. Ketika Anda berdiri, berdoa, dan Anda melihat bahwa Anda dan saya, karena karya Tuhan Yesus telah menjadi warga kerajaan Allah, terhubung sama Yesus, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang diperlihatkan dalam kisah anak yang hilang. Suatu ketika Yesus katakan kerajaan Allah seumpama, dia ceritakan anak yang hilang, dan Anda sudah tahu semuanya di dalam Lukas 15. Ketika anak bungsu yang durhaka, yang gak beres, yang mau balik ke orang tuanya ke rumah orang tuanya, bukan karena mau bertobat, karena sulit makan. Kalau dia mau balik di rumah bapakku banyak makanan, biar aja gitu, ya. Itu yang mendorong dia. Tetapi apa yang terjadi bapaknya ketika melihat anak itu balik, tetap disambut. Tapi yang kita mau lihat adalah ketika bapak itu sambut, bapak suruh bawa kemari jubah, pakaikan kepada anak bungsu yang udah jadi melarat. Lalu kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini bicara Yesus kasih perumpamaan ini tentang kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain kita melihat ini dia ada 3 hal. Jubah. Ketika anak itu pulang dengan pakaian yang begitu kotor, jorok, penuh dengan kotoran babi, dan bapak itu suruh kenakan jubah. Itu bicara jubah itu bukan milik anak itu. Jubah itu milik bapaknya. Jubah itu adalah yang membuat dia sekarang seperti sudah diampuni. Engkau diterima, engkau bukan hamba. Kau nggak perlu jadi budak. Anak itu berencana untuk bapak, jadikan aku salah satu pekerjaanmu aja. Bapaknya nggak perlu dengar gitu, bapak. Aku ampunin. Ini bicara jubah kebenaran. Alkitab sering berkata bahwa kebenaran itu adalah jubah. Yesaya katakan seperti itu. Kerajaan Allah berbicara jubah kebenaran. Dari siapa jubah kebenaran itu? Kristus. Jadi kerajaan Allah. Bagaimana Anda berdiri di kerajaan Allah? Ketika Anda berdoa, bukan dengan kebenaran kita, bukan dengan kelayakan kita, tetapi dengan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan. Oleh darah Tuhan Yesus, Anda dan saya telah dibenarkan. Maka firman Tuhan dalam Yakobus, doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan, dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kata dengan yakin pun punya makna yang lain seperti ya. Nanti tapi kita nggak bahas di sini, ya. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Bagaimana Anda bisa merasa benar kalau itu berdasarkan perbuatan Anda, berdasarkan realitas dunia? Pikiran kita nggak benar aja, marah aja, udah nggak layak. Tetapi ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dan Anda katakan, oleh darah Tuhan Yesus, saya telah dibenarkan. Tuhan melihat Anda benar. Doa Anda besar kuasanya. Amin. Lalu kemudian, ada lagi cincin. Anda tahu pada zaman dulu, Anda lihat kisah Esther, Raja ngasih cincin stempelnya. Itu lambang kuasa, otoritas. Jadi cincin itu bicara otoritas dan kuasa.
Sehingga ketika Anda berdiri di kerajaan Allah, itu bicara tentang kuasa Tuhan Yesus. Cincin itu bukan milik anaknya, tetapi ketika anak itu dikenai cincin, dia punya otoritas untuk memerintah hamba-hambanya, hamba-hamba bapaknya. Ya, jadi ini dia ketika Anda berdiri di kerajaan Allah, Anda berdoa, bukannya otoritas saya. Mungkin saya di dunia orang melihat saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apanya, tetapi ketika Anda melihat bahwa Anda telah ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda telah diberikan otoritas, maka otoritas yang milik Yesus itu yang Anda gunakan sama kuasanya. Amin. Jangan pikir, harus bagaimana? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pendeta, saya bukan pengerja. Gak masalah selama Anda menerima Yesus dan Anda tahu bahwa darah Yesus telah menebus Anda telah dikenakan cincin otoritas. Amin. Dan terakhir adalah sepatu. Sepatu lambang apa? Ingat, yang membedakan hamba dengan Tuhan adalah sepatu. Seorang hamba nggak pakai sepatu, sepatu artinya di sini hal yang bagus gitu ya. Ini bicara status. Amin. Status. Sekarang ketika anak itu datang kepada bapak anak itu, mungkin dia nggak pakai sepatu, tapi sekarang bapak bilang pakai sepatu. Status dia dipulihkan sebagai anak. Saudara, ketika kita berdiri di kerajaan Allah, kenakanlah status yang Yesus telah pasangkan ataupun kenakan kepada kita. Status apa? Status Anda adalah seperti Bapa melihat Yesus, demikianlah juga Bapa melihat Anda. Yesus adalah yang berkenan, anak yang berkenan. Yesus adalah anak yang dikasihi. Sehingga ketika Anda berdiri di kerajaan Allah, Anda tahu bahwa Anda telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, maka Anda kenakan status yang Tuhan Yesus telah berikan. Bahwa saya sebagaimana Yesus, saya berkenan, saya dikasihi, saya berharga. Itu dia. Maka Anda tahu. Nggak mungkin kalau Anda berharga, Anda berkenan, nggak didengar. Ya nggak? Amin. Inilah berdiri di kerajaan Allah. Ya? Jadi Anda ngelihat sendiri. Dan ini pun sama dengan diperlambangkan dengan kemah suci. Ini adalah gambaran kemah suci di mana diberikan kepada Musa yang ada di padang gurun saat itu. Kemah suci ini kan dibongkar, ya, yang paling simpel. Anda ngelihat, ini pelataran, ini dia, ya, ruang kudus dan ruang maha kudus, dan di sini ada hadirat Allah, ya. Nah, saudara-saudari, yang masuk ke dalam sini bukan orang sembarangan. Mereka harus masuk. Yang pertama dari iman. Ada beberapa ruangan kita lihat di sini, ya. Ini dalamnya. Di dalamnya ada ruang kudus. Yang boleh masuk ke sini adalah iman. Tetapi yang boleh masuk ke ruang maha kudus, di mana ada tabut Allah, hanya imam agung sekali setahun setelah dia mengorbankan domba. Ya, mengorbankan korban, sembelihan domba, buat dosa dia dan dosa jemaat umat Tuhan. Ya, baru boleh masuk setahun sekali. Tetapi Anda tahu ketika Yesus mati di salib, tabir bait Allah yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus ini terbelah, artinya setiap saat sudah tidak ada perbedaan, Anda boleh masuk. Karena apa? Anda membawa darah Yesus. Nah, inilah ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini tadi ada yang disebut hadirat Allah yang luar biasa, hadirat Allah yang memiliki kuasa dan memerintah. Ini dia, ya, di tempat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibrani katakan, saudara-saudari, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Artinya Anda nggak akan dituduh, Anda nggak akan dituntut. Silakan masuk ke dalam tempat kudus, ke tempat ini, saudara-saudara. Tetapi Anda tahu ke tempat ini sentralnya adalah ruang maha kudus. Apa yang ada di ruang maha kudus ini, saudara-saudari, ini dia. Ruang maha kudus, ya, di sini, di bawah ini adalah tempat di mana ditaruh, ya, 10 perintah Allah. Lalu juga ditaruh mana? Potnya mana, lalu ditaruh juga tongkat, ya, tongkat Harun yang berbunga. Itu mengingatkan apa? Pelanggaran. 10 perintah Allah, umat Tuhan nggak ada yang tepat, nggak ada yang menggenapi, dilanggar. Ya, pot mana juga, mereka selalu, ya, serahkan, ngumpulin, ya, terus juga mereka nggak senang dengan mana setiap hari, memberontak. Lalu juga dengan tongkat Harun, mereka memberontak terhadap pemimpin.
tetapi semua ada di bawah tutup pendamaian ini, di mana ya Imam Agung akan memercikkan darah di pojok-pojok ini, sehingga apa? Ketiga benda yang ada di dalam ini tidak kelihatan, yang kelihatan tutup pendamaian. Tuhan hadir di sini. Itulah yang disebut mercy seat, tata kasih karunia. Bahasa Indonesianya adalah tutup pendamaian, tetapi bahasa aslinya adalah tata kasih karunia. Kenapa bisa beda jauh saya juga nggak tahu ya, tetapi yang enaknya bahasa Inggrisnya adalah mercy seat, bahasa aslinya juga tutup ataupun tata kasih karunia. Dan Anda tahu di dalam Ibrani 4 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, kemurahan rahmat itu, dan kasih karunia. Kasih karunia artinya kita mendapat bukan apa yang kita layak. Ya, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya apa? Ketika kita berdoa, berdoalah dari tempat di mana tata kasih karunia itu ada. Bagaimana? Dengan darah anak domba. Sebagaimana tadi Anda berdiri di kerajaan Allah, dan kerajaan Allah yang tempat yang paling penuh dengan kuasa adalah tempat di mana Anda bersekutu, di mana ada raja duduk. Dan Yesus duduk, Raja segala raja duduk di tata kasih karunia. Dan sekarang Anda diundang menghampiri. Ketika Anda berdoa, Anda bukan menghampiri tata pengadilan, bukan. Tapi ketika Anda berdoa, Anda harus melihat di dalam roh bahwa Anda dengan darah anak domba Allah, Anda ada di tata kasih karunia di mana Raja segala raja memerintah. Maka Anda tahu doa Anda akan penuh kuasa. Karena Anda berdoa berdasarkan karya Yesus. Darah itu adalah darah Yesus. Anda berdoa berdasarkan kuasa Yesus. Yesus ada, Raja segala raja ada di situ, ya. Dan Anda juga berdoa berdasarkan status Yesus, Raja segala raja. Amin. Ini dia, saudara. Inilah yang membuat doa kita berkuasa. Hari-hari ini, persoalan apapun juga yang Anda hadapi, tantangan apapun juga yang Anda hadapi, saya katakan orang percaya pegang kendali. Orang percaya menentukan situasi keadaan, bukan hanya dalam kehidupannya, tapi juga Anda memiliki otoritas, kuasa, dan kewajiban untuk memulihkan, menjadi saluran untuk memulihkan baik orang-orang lain maupun negeri kita ini. Amin. Tapi Anda perlu tahu bahwa doa Anda harus berdiri di kerajaan Allah. Dan itu bukan arti literal, tetapi Anda melihat pada karya Yesus. Ketika Anda melihat pada karya Yesus, lihatlah, Anda sadar, Anda diundang masuk dalam tata kerajaan Allah. Inilah doa yang berkuasa, doa yang menghubungkan Anda dengan Yesus. Yesus yang menjadi Raja, Yesus yang memiliki otoritas yang terbesar, ada di tata kasih karunia itu dia. Saudara, yaitu kita melihat apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Ia telah mati buat kita supaya kita dibenarkan. Apa yang Dia sediakan bagi kita, Dia telah menyediakan kuasa. Ya, Dia katakan ya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita untuk menghancurkan iblis, menyembuhkan yang sakit. Amin. Dan juga bahwa doa kita, perkataan kita berkuasa. Kemudian siapa kita di dalam Dia? Ketika Dia mengundang kita, status kita sudah dipulihkan. Kita dikasihi. Kita adalah bahkan friend of God, teman Allah, sahabat Allah, anak Allah yang dikasihi, yang didengar. Saudara, hasilnya Anda akan melihat bahwa Anda sesungguhnya ada di tata kasih karunia di mana grace and mercy, kasih karunia dan kemurahan dicurahkan buat kita. Bukan berdasarkan kelayakan kita, tapi kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan sebagai penutup, Anda tahu apa yang terjadi ketika jemaat Tuhan menghadapi tekanan, Petrus ditangkap. Ini belum selesai. Anda ngelihat, ya. Kisah Para Rasul 12:23 ayat 25. Saudara, ketika jemaat berdoa, berdasarkan saya percaya mereka berdoa bukan dengan iman mereka yang hebat, mereka terus dituntun di proses Tuhan, tetapi mereka menyadari karya Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Dan doa itu membuat Petrus dibebaskan, tetapi belum cukup sampai situ aja. Tanpa mereka sadari, setelah Petrus dibebaskan, gak berapa lama lagi Herodes yang mau menganiaya mereka, yang membunuh Yakobus, yang menangkap Petrus untuk membunuh Petrus, Herodes sendiri dia mati. Tidak lama kemudian Herodes mati. Kemudian apa? Saat itu Herodes dan orang-orang Yahudi yang anti orang percaya berusaha menekan pemberitaan Injil, tetapi terjadi ketika orang percaya berdoa, Tuhan bukan hanya membebaskan Petrus, Tuhan menghancurkan musuh-musuh mereka. Tuhan menyebarkan, Tuhan memperluas Injil Kerajaan Allah, dan Tuhan membangkitkan kembali pemberita-pemberita yang luar biasa. Anda tahu, Petrus adalah orang yang dipanggil memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana Yerusalem. Kemudian Barnabas dan Saulus sesudah ini diterbitkan ataupun muncul Barnabas Saulus, artinya apa? Doa mereka membuat pengabaran berita Injil ataupun ada hal lain yang lebih besar dari mungkin mereka nggak minta, tetapi Tuhan berikan. Ada orang lagi sekarang yang memberitakan bukan hanya di Yerusalem, tetapi ya dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, ke bangsa-bangsa lain, ke Gentile. Saudara, kuasa doa membuat sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan, kita nggak pernah minta, ditambahkan oleh Tuhan. Kemudian juga dikatakan, mereka membawa Yohanes, disebut juga Markus. Anda ingat, di mana tadi Petrus menjumpai orang-orang yang berdoa? Di rumah Yohanes, di rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Lihat, dari tempat berdoa, Tuhan berikan begitu banyak, dan pada akhirnya juga Markus menjadi alat Tuhan. Saudara-saudari, jadilah keluarga-keluarga yang berdoa. Ajak pasangan hidup Anda berdoa. Ajak anak-anak berdoa. Ya, maka dari tempat tersebut akan lahir hal-hal yang Tuhan pakai. Hal-hal yang luar biasa. Doa melampaui daripada apa yang dapat kita bayangkan. Karena ketika kita berdoa bukan dengan kekuatan kita berdoa adalah Anda tahu Anda masuk di dalam kerajaan Allah, masuk ke tata kasih karunia di mana Yesus memerintah, dan Anda akan melihat hal-hal yang tidak kita pernah pikirkan itu pun Tuhan berikan buat kita. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami berdoa karena Yesus telah membayar harganya, sehingga kami telah dibenarkan. Doa kami adalah doa orang benar, dan kami berdoa karena kami percaya kepada Yesus. Oh, Dia telah berikan kami otoritas. Dia telah memberikan kami juga status sebagai anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, di hadapan tata kasih karunia di mana Yesus memerintah dengan megahnya, dengan ajaibnya, kami bersyukur dan berkatakan bahwa setiap masalah kami hari ini, kami katakan setiap masalah kami, setiap kebutuhan kami, Anda masalah apapun juga, Anda mulai perkatakan, ya, perkatakan masalah itu. Mungkin masalah sakit penyakit, perkatakan sakit apa. Kalau masalah itu adalah kebutuhan Anda, boleh berkatakan, ya, setiap masalah, setiap kebutuhan, setiap serangan daripada si jahat, daripada dunia ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan kami menerima dari tata kasih karunia Tuhan kesembuhan kami, kebutuhan kami, dan juga Tuhan pemulihan kami. Apapun yang kami butuhkan, hari ini kami melihat bahwa dari tata kasih karunia kami menerima apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami di dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Dan jadikan jemaat-Mu semua Tuhan, terutama di RF ini juga Tuhan, menjadi jemaat yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Tuhan. Dan kami tahu sebab Engkau Allah yang ajaib, mujizat terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya dan menerima, katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati.